Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, mata kuliah kewirausahaan 1. Materi yang sekarang akan disampaikan yaitu tentang entrepreneurship. Kita lihat untuk definisi entrepreneurship merupakan inisiasi dan implementasi sistem dan praktik inovatif dalam suatu organisasi oleh beberapa stafnya di bawah pengawasan seorang manajer yang berperan sebagai entrepreneur dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi organisasi dengan menggunakan bagian sumber dayanya yaitu yang sebelumnya tidak digunakan dengan cara yang tepat. Jadi secara definisi merupakan sebuah inisiasi atau inisiatif dan pelaksanaan sistem juga dipraktekkan dari segala hasil inovasi di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu tentang proses entrepreneurial. Itu proses entrepreneurial mirip dengan proses kewirausahaan. Ini lebih kompleks karena diterapkan dalam konteks di mana entrepreneur tidak memiliki kendali atas sistem sosial. Maksudnya, entrepreneur tidak memiliki kendali atas sistem sosial. Ini tidak ada kewajiban dari para entrepreneur untuk mengatur, mengatasi baik secara kebijakan maupun implementasi yang dapat meningkatkan ekonomi di suatu masyarakat. Di dalam entrepreneurship ada istilah I atau I. Ada 5 di dalam entrepreneurship, yaitu information, attention, imagination, implementation, dan innovation. Untuk informasi, kita selalu membutuhkan informasi terbaru dari setiap kegiatan usaha atau bisnis. Dari setiap informasi kita bisa itu bisa melahirkan sebuah perhatian khusus secara detail untuk mempelajari semua informasi terbaru. Setelah adanya pemahaman dari sebuah informasi tersebut, baik berdasarkan teoritis maupun empirisnya, itu melahirkan sebuah imagination ataupun imajinasi bagaimana dari sebuah bisnis itu bisa dibayangkan baik secara konsep maupun secara praktis untuk pelaksanaannya dan mencapai tujuan dari sebuah usaha bisnis ataupun seorang entrepreneur. Setelah itu, setelah membayangkan, dilakukan sebuah implementasi yang secara detail sudah disusun semuanya, baik itu secara analisis maupun secara empiris. Implementasinya itu diterapkan berdasarkan keilmuan-keilmuan yang bisa membantu dalam proses pelaksanaan bisnis ataupun usaha. Setelah pelaksanaan atau implementasi itu diharapkan akan melahirkan sebuah inovasi ataupun sesuatu hal yang baru dari sebuah unit bisnis ataupun dari sebuah ide bisnis ataupun bisnis yang sudah ada. Itu akan melahirkan sebuah usaha yang baru. Itu dari 5I di dalam entrepreneurship. Adapun keuntungan dan kekurangan entrepreneurship, untuk keuntungannya ada 4, yaitu kemampuan untuk tinggal di lingkungan yang ramah dan terkenal. Kedua, mempraktikkan keterampilan Anda dalam organisasi, resikonya itu lebih rendah. Yang ketiga, menggunakan sumber daya perusahaan, nama baik dan pengetahuan.
Dan yang keempat adalah akses ke pelanggan dan infrastruktur. Yang kekurangan entrepreneurship yaitu hadiah mungkin tidak sesuai harapan. Di sini maksudnya hadiah itu adalah pemberian-pemberian dikarenakan Anda sudah membuat sebuah keberhasilan ataupun peningkatan dari kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis ataupun kegiatan usaha. Yang kedua adalah inovasi mungkin tidak dihargai oleh, karena itu Anda bisa menjadi inovatif tetapi sampai batas tertentu Anda bukan bos Anda sendiri. Jadi di sini kekurangannya tentang inovasi, hasil inovasi Anda itu tidak terlalu dihargai karena dibatasi dengan baik waktu, baik pesaing maupun inovasi terbaru dari perusahaan lain. Adapun permasalahan kewirausahaan dan entrepreneurship yaitu keduanya melibatkan pengenalan definisi peluang. Yang kedua membutuhkan konsep bisnis yang unik. Yang ketiga ini dimotori oleh seorang juara individu yang bersama tim untuk mewujudkan konsep. Selanjutnya ada keharusan wirausahawan mampu menyeimbangkan visi dan keterampilan manajerial, semangat dan pragmatisme, dan provokatif dengan kesabaran. Selanjutnya ada konsep yang paling rentan yaitu dalam formasi dan yang membutuhkan adaptasi dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya itu memerlukan jendela peluang di mana konsep tersebut dapat berhasil. Selanjutnya ada prediksi, bisa memprediksi pada penciptaan nilai dan akuntabilitas. Selanjutnya ada juga mengandung resiko dan memerlukan manajemen resiko. Ke para entrepreneurs dan kewirausahaan ini membutuhkan wirausahawan yang mengembangkan strategi kreatif untuk memanfaatkan sumber daya. Selanjutnya keduanya melibatkan ambiguitas yang signifikan dan terakhir keduanya membutuhkan strategi pencapaian hasil. Perbedaan kewirausahaan dan entrepreneurship itu yang pertama dalam kewirausahaan pemula, wirausahaan mengambil resiko selain terkait karir. Yang selanjutnya dalam sebuah startup, potensi imbalan bagi wirausahaan individu secara teoritis tidak terbatas ketika dalam entrepreneurship ada struktur organisasi yang membatasi penghargaan atau kompensasi kepada wirausahawan atau karyawan. Dan slide terakhir ini tentang membangun entrepreneurship dalam organisasi. Manajer dalam organisasi ini sangat mendukung entrepreneurship. Langkah-langkah membangun entrepreneurship itu yang pertama komitmen oleh manajemen tingkat atas dan menengah. Yang kedua identifikasi ide dan area umum di mana manajemen puncak terkait untuk mendukung bersama dengan jumlah resiko uang yang tersedia untuk mengembangkan konsep lebih lanjut. Yang ketiga, perusahaan ini perlu menggunakan teknologi untuk membuat dirinya lebih fleksibel. Yang keempat, organisasi harus menjadi kelompok manajer yang berkepentingan. Yang kelima, perlu mengembangkan cara untuk lebih dekat dengan pelanggannya. Yang keenam adalah lebih produktif dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang ketujuh, untuk membangun infrastruktur pendukung yang kuat untuk entrepreneurship. Yang kedelapan, mengikat hadiah dengan kinerja. Ini tentang materi tentang entrepreneurship. Oleh karena itu, kita semua bisa untuk membangun ataupun menjadi seorang entrepreneurship di dalam sebuah sistem sosial yang akan memberikan
dampak setidaknya kepada organisasi ataupun perusahaan kita sendiri yang memanfaatkan semua peluang dengan teori-teori manajemen, teori-teori usaha dan teori bisnis, sehingga kita dapat mencapai visi, misi, dan tujuan kita yang telah ditetapkan baik secara organisasi maupun secara individu. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.